Oke, edisi 22 Juli 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Giftalk edisi kemarin 21 Juli. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG mulai mengalami koreksi tipis, koreksi 0,7%, masih dalam proses naik menuju resist 7482 atau mungkin bisa di 7500 ya. Saat ini ada shadow di situ, jadi area ya 7500 ini merupakan target resist terdekat ya untuk IHSG sebelum nanti mungkin ada koreksi, yang mana koreksi ini adalah meretest support baru. Baik, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak ya, gimana strategi PSAB setelah hari ini harus cut padahal hampir kena TP tadi Pak? Mohon bimbingan saya agak gemes lihat ini saham. Thanks Pak ya. Oke. Ya, ini salah satu saham yang sekali lagi nggak beruntung aja ya. Ya, kita melihat dari sebuah pergerakan itu tentu saja ada keluar kita prediksi ataupun kita rekomendasikan, tetapi kita tidak bisa memastikan itu akan tepat terjadi, tepat ataupun tercapai pada target yang kita harapkan pada trading plan ya. Seperti ini contohnya, realitanya adalah ketika kita trading tidak semuanya akan berjalan mulus sesuai dengan target, sesuai dengan harapan ya, seperti ini. Jadi kita harus siap mengeksekusinya dalam kondisi apapun gitu ya. Jadi dalam kondisi apapun itu dalam artian ya bisa cut loss ya, ataupun ya cut profit. Jadi tadi itu hampir mencapai TP 488 ya, itu adalah target terdekat. Sebenarnya targetnya itu bukan 488 ya, targetnya adalah 494. Tetapi seperti biasanya kita selalu memasang beberapa tik di bawahnya agar mudah tercapai, dan nyatanya itu pun tidak tercapai dan harga saham langsung turun cukup signifikan. Bagaimana langkah selanjutnya gitu ya apabila kita sudah mengalami cut profit, cut loss dan sebagainya pada sebuah saham, entah itu PSAB ataupun saham yang lain? Tentunya yang kita dapat lakukan adalah menunggu momentum untuk swing trading, maksudnya itu terjadi lagi ya. Kita bisa buyback dalam kondisi dia turun di harga yang lebih rendah daripada cut profit kita atau cut loss. Misalkan kita cut di harga sekian, kemudian harga sahamnya turun di harga yang lebih rendah, kita bisa buyback di harga yang lebih rendah. Tetapi ya harus kondisinya memenuhi syarat dulu, dia mulai swing naik lagi. Tidak bisa kita nanti buyback di harga ini, tidak bisa seperti itu. Karena kita harus lihat dulu setelah tercapainya target tersebut, apakah peluang swing ini akan terjadi atau masih melanjutkan penurunan. Ya, ini kita kasih contoh ya, bahwa yang Anda lihat PTR itu profit terus juga enggak juga ya. Ini contohnya hari ini kita terpaksa jual di 464 sesuai dengan plan. Sesuai dengan plan itu ya tidak ada masalah ya, kita jual di situ. Ini cut profit ya, kebetulan kita beli di 462 dan nyeseknya mungkin ya sebagian orang yang mungkin masih menggunakan perasaan dalam trading ya, harga sudah naik hampir mencapai target profit yang mungkin Anda sudah antrikan di 488 ya, dimana target ini sudah tadi sempat naik ke 486, jadi hampir satu tik lah ya. Harusnya memang naiknya bisa di 490-an karena target yang sesungguhnya itu di situ. Ya, tapi ini mungkin ada proses turun lagi. Ya, nanti kita akan coba untuk melihat potensi buybacknya. Tentunya akan ada instruksi di private trading room apakah nanti akan di buyback ataupun tidak. Kita lihat di sini potensi penurunan idealnya adalah ke 400 ya. Nah, kebetulan hari ini reject dari 472 yang mana penutupan kemarin ini adalah 0,3 ya. Nah, apabila ini sudah di retest sebagai resist
ya, dan berhasil, artinya ada potensi penurunan lebih lanjut ke 400. Ya, nanti mungkin akan kita tunggu, bukan dibeli ya, tunggu di situ. Tercapai atau tidak ya saya tidak dapat pastikan, tapi secara teknikal ada peluang besar untuk ke situ dulu sebelum nanti akan berproses naik kembali atau swing naiknya dimulai. Ya, ditunggu saja kalau Anda member PTR, ya tentunya akan ada instruksi buyback PSAB ataupun saham-saham yang lain yang pernah di cut profit maupun di cut loss. Jadi buyback itu tidak selalu di harga yang lebih rendah ya, bisa aja di harga yang lebih tinggi. Yang jelas yang harus kita camkan adalah swing naiknya ini memang sudah dimulai. Jangan sampai kita swing trade tapi menangkap pisau jatuh. Ya, begitu. Lanjut ya. Oh ya ini ya, jadi ini PSAB hari ini. Oke. Begitulah trading ya. Pada realita yang sebenarnya ya tidak semua akan sesuai dengan harapan. Malam Pak, GUNA apakah menarik untuk swing, mohon strateginya. Oke, kita lihat saham GUNA. Oke, secara teknikal saat ini memang belum ada swing naik ya. Dan ini masih belum ada konfirmasi dan juga masih ada potensi turun. Karena supportnya ini ada di 244. Jadi saat ini yang mungkin bisa dilakukan adalah wait and see dulu. Apabila terjadi rebound naik di atas 264 Anda bisa ikutin, dan mungkin ini kurang terlalu menarik secara potensi upside-nya. Apabila Anda buy on breakout di 264 itu potensi naiknya terbatas di 276, itu hanya 4%. Sehingga akan lebih baik lagi jika saham ini bisa turun lanjut ya ke support 244 terlebih dahulu. 244 ini adalah support. Nah, nanti kalau misalkan rebound Anda bisa ikutin. Gitu, agar uang naiknya bisa lebih menarik. Tolong bahas saham PEHA, saya punya di 434. Kira-kira kalau naik nyampe enggak, Pak? Naik nyampe enggak, Pak? 434. Oh, maksudnya nyampe ke harga ini mungkin ya. Ada potensi ke 434 atau tidak gitu ya. Sementara ini ada potensi naik, tetapi untuk ke 434 ya kan, ini kan posisi saat ini memang saham ini terbentuk sebuah lower high seperti ini ya, lower high-nya. Ya, kita akan mengambil shadow maupun solid candle ya seperti ini dengan asumsi potensi naiknya di area ini ya. Dan sayangnya setinggi-tingginya potensi swingnya untuk jangka pendek ya, ini seharusnya secara teknikal ini masih kecil kemungkinan untuk bisa ke atas 400, dan ini terbatas di 390 sampai dengan 350-an ya. Jadi itu potensi untuk saham PH. Lanjut ya. Mohon bahas JSMR, trading jangka pendek apakah menarik, bagaimana SLTP best price-nya. Oke, kita lihat apakah menarik itu dulu ya. Nah, ini swingnya masih swing turun ini ya, jadi harus menunggu di target turun selanjutnya gitu. Swingnya masih turun ya, ini sedang menuju support, jadi kalau tembus ya, kita bisa tunggu di harga yang lebih rendah lagi. Di sini ada shadow juga ya. Nah, di 3480 yang menandakan potensi lanjutan penurunan. Oke, kita lihat ekstensi penurunan itu bisa di shadow sini di 3480 sampai dengan 3410. Sementara ini tunggu di sana, di area tersebut. Oke, jadi belum menarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bahas saham MARK investasi, apakah layak? Jika layak untuk best price di harga berapa? Semoga Pak Yas semakin sukses. Terima kasih doanya. MARK ini juga pernah masuk ya saat COVID. Kita pernah rekomendasikan saham ini. Saat itu memang salah satu saham yang ya Anda bisa lihat ini ya 2020 ya, dia rally naik. Waktu itu kita rekomendasikan di PIR. Ya, nah saat ini apakah ada perubahan fundamental, karena saat itu memang kita
memanfaatkan sedikit peluang yang ada saat itu. Yang salah satu yang akan terdampak positif adalah saham ini ya, saham MARK ini ya. Sebentar, kita dulu akumulasi itu di 2021 ya. 2021 ini nggak rendah-rendah banget ya, berarti di area sini bulan Agustus. Nah ini di sini ya, jadi kita masuk mungkin ya nggak terlalu best price saat itu di 900-an ya. Nah ini ya, kita masukkan rekomendasi di Agustus 2021 PIR ya. Setelah kita rekomendasikan di bulan Agustus ini ya, saham ini kebetulan langsung naik ya, jadi tidak banyak mungkin akumulasinya, langsung naik ke 1.300. Setelah itu kita distribusikan secara total atau bersih karena memang tidak banyak. Kemudian sahamnya turun. Nah ini kita lihat di sini bahwa ada peluang saat itu karena adanya momentum yang mungkin jarang terjadi. Setelah kita distribusikan di 2022, terjadilah penurunan kinerja yang mana memang ini merefleksikan bahwa terjadi lonjakan kinerja di tahun-tahun tertentu saja ya gitu. Jadi kebetulan memang saat ini di 2024 kinerjanya cukup bagus kemarin tahun 2024. Nah ini di 2025 sayangnya ini turun lagi. Nah ini tidak stabil ya. Jadi mungkin ini adalah alasan kenapa tidak kami rekomendasikan kembali saham ini untuk kita invest. Kenapa? Terjadi ketidakstabilan pada kinerja yang kita tidak mau itu, dan kita akan mungkin lebih sulit untuk akurat dalam memproyeksikan kinerja selanjutnya ya gitu. Oke, jadi untuk saat ini kalau saya boleh bilang saham ini memang belum layak untuk investasi lagi karena kondisinya memang berbeda saat pandemi dengan sekarang ini. Secara teknikal pun saham ini memang masih memungkinkan potensi penurunan ya, merefleksikan 2024 kemarin kan kinerjanya bagus, 2025 ini kan sementara ini di kuartal 1 kinerjanya jelek, tidak layak ya. Jadi ini potensinya masih turun ke mungkin ke 500 ataupun ke 400 gitu ya. Jadi kita harus melihat bahwa sebuah kondisi fundamental yang sulit untuk kita proyeksikan itu sebaiknya kita hindari. Ciri-ciri saham yang sulit untuk kita proyeksi adalah saham-saham yang kinerjanya tidak stabil. Ya, ketika dia tumbuh, biasanya dia akan tumbuh sangat signifikan. Ya, tetapi pada waktu tertentu dia bisa koreksi juga cukup signifikan. Nah, seperti itu kita akan hindarin, dan itu mungkin saham yang cocok hanya untuk trading only. Ya, gitu. Ada saham yang mungkin pertumbuhannya itu konsisten ya, katakanlah 10%, 8% dan konsisten. Ya, tidak 100% tumbuh 200% tiba-tiba turun 90% besoknya. Nah, itu yang ciri-ciri yang saham yang kita hindarin. Ya, dan itu mungkin hanya untuk trading aja. Ya, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bantu analisa saham BMRI. Saya punya di harga 5.025. Secara teknikal mungkin nggak dalam waktu dekat BMRI bisa tembus ke harga 5.000-an. Terima kasih Pak Yop, sehat selalu. Oke, maksudnya turun ke bawah atau sekarang harganya berapa? Oh, di 4.000 ya. Apakah mungkin, pertanyaannya ya, bisa ke 4.000 ke 5.000 ya, ke 5.000 ini ya. Kalau kita lihat secara teknikal memang belum ya, belum. Kita harus ngomong apa adanya, belum ya. Walaupun kita masih bilang belum ya, belum ada arah ke sana. Kalau Anda bertanya bisa, ya bisa-bisa aja, tetapi secara teknikal ini menurut saya belum. Dan ini masih membentuk pola, mungkin saja akan membentuk pola bottom ya di 4.300 atau 4.500 ini mungkin masih bisa. Jika itu dipertahankan dan membentuk pola bottom, barulah nanti kita bisa bicara dalam waktu dekat. Itu saya artikan jangka pendek ya. Jangka pendek itu kurun waktu kurang dari 20 hari atau 1 bulan. Jadi kalau kita bicara 1 bulan ke depan,
mungkin pergerakan naiknya terbatas di bawah EMA ini ya, di 4.900 ini. Jadi kalau untuk ke atas 5.000 ini harus breakout dulu dari resist yang ini ya. Dan ini akan merubah tren ya, merubah tren BMRI, koreksi BMRI ini ya. Dan ini mungkin akan terjadi dalam jangka pendek menengah ya. Gitu. Jadi bisa nggak? Bisa, tetapi sekarang ini belum kelihatan ke sana. Ya. Gitu kira-kira. Lanjut ya. Saham GEMA apakah akan terus downtrend? Tidak. Terus ini ya. Saya tidak. Ya, tidak setuju dengan kata terus. Ada naik, ada turun, ya. Atau posisi baik untuk spek buy. Spek buy itu kita tidak menggunakan spekulatif ya, kita tidak berspekulasi, ya. Kita tidak berspekulasi karena spekulasi mendekati dengan tindakan judi, perilaku judi yang mohon maaf yaitu melanggar aturan kami ya, karena mendekati dengan arah judi ya. Jadi kalau tren turunnya ini sekarang ini masih berjalan tren turunnya ya gitu. Jadi kalau pertanyaan terkait tren, saya akan mengasosiasikan atau menghubungkan dengan strategi trading trend following. Strategi trend following itu adalah strategi yang jangka menengah. Ya, jangka menengah. Jangka menengah kita bisa beli secara bertahap, tidak berspekulasi. Kita beli setelah tren naiknya memang sudah terjadi dan sudah dimulai. Ya. Jadi tidak ada spekulasi di dalam rumus ataupun dalam kamus kami dalam trading maupun berinvestasi, semuanya ada hitungannya ya, semua ada perhitungan yang jelas ya. Trennya apakah terus turun? Tidak juga, ini ada tren naik ya, ini ada tren konsolidasi, ini ada tren naik. Jadi tidak ada kata terus dalam pergerakan harga saham ya gitu. Oke. Malam Pak, kalau mau ikut gabung private trading room gimana caranya? Waiting list dulu. Oke, ini waiting list ya. Waiting list dulu. Caranya bagaimana? Tinggal klik aja waiting list. Sekarang antrian 24 7 Agustus ya, kuota estimasinya tersedia. Jadi kalau Anda daftar sekarang, kemungkinan paling secepat-cepatnya ya, itu tanggal 7 Agustus. Nah, seperti ini misalkan ya. Anda bisa pilih paket-paket yang tersedia ini, paket 1, 3, 6 bulan, 12 bulan ya, begitu. Jadi harus waiting list dulu, linknya ada di deskripsi ya gitu. Jadi harus klik waiting list, kemudian isi tadi biodata Anda, kemudian untuk estimasi kuota ini tidak pasti ya. Kalau misalkan estimasi ini ada member yang habis di tanggal 7 Agustus, tetapi kan yang bersangkutan belum tentu tidak perpanjang, bisa saja perpanjang. Bahkan sekarang ini mungkin rasio perpanjangnya hampir mendekati 100%. Ya, hampir mendekati 100%. 1 dari 10 orang tidak perpanjang mungkin ya. Tapi 9 orangnya perpanjang. Sekarang ini, kenapa? Sangat sulit untuk kembali bergabung di PTR karena harus ngantri dulu. Begitu ya. Jadi mungkin ada yang daftar di awal bulan Juli sampai sekarang hari ini tidak dapat kuota, ya mohon maaf. Kita nggak mungkin kan tiba-tiba nge-kick orang untuk keluar dari layanan PTR, nggak mungkin kan? Karena beliau sudah perpanjang, ya kita harus mundur untuk memberikan Anda kuota ya. Semoga nanti di bulan Agustus ada beberapa yang keluar dan mereka memberikan kesempatan Anda untuk join PTR ya. Kalau sudah join PTR ya udah cocok ya akan diperpanjang, biasanya seperti itu ya. Oke. Malam Pak Yef, kalau mau swing saham PSAT, kira-kira entry di harga berapa dan TP1 di harga berapa? Oke, untuk PSAT, oh ini saham baru ya. Saham baru ini cukup prematur untuk dianalisa secara teknikal, karena indikatornya pun di H4 ini belum ada. Mungkin di H1 ya, ini di H1 ya. Ini sangat lemah ya, saya katakan seperti itu karena ini time frame jangka pendek. Super jangka pendek. Sekarang ini sudah di support 0,6 ya, seharusnya ada potensi rebound, jadi Anda bisa buy on breakout di 1995, untuk TP terdekat di 2180, TP selanjutnya di 2410 ya. Stop loss bisa di bawah 2000 seperti itu untuk strateginya, tapi itu cukup lemah ya sifatnya gitu.
Oke, tolong bahas JATI dong, punya 505 lot di harga 152. TP baiknya di harga berapa? Oke, kita lihat Jati. Punya di berapa? Di 152, sekarang di 161. Oke. Secara teknikal dia menyempit ya. Menyempit di sini berarti ada penurunan resist. Ya, jadi resistnya ini harusnya lebih rendah dari 173. Kita ambil dari 0,7 atau 0,6. 0,6 saat ini di 169. Itulah kira-kira TP untuk swing trade sementara ini dalam kondisi menyempit. Jika di akun RDN trading saya awal 100%, kemudian saya ada keuntungan dalam bulan ini misal 10%, baiknya kita tetap trading menggunakan modal awal 100% atau modal kita kompon. Menurut Pak Yev yang sudah berpengalaman 15 tahun lebih di market seperti apa, bisa minta tolong dijelaskan pelan-pelan ya Pak. Semoga sehat selalu Pak. Terima kasih. Oke, kita akan jawab. Kalau kami kita tidak langsung komponkan. Kita komponkan di tahun selanjutnya. Kenapa? Kita punya target. Target di sini kita harus bersih. Bersih itu dalam artian kalau kita katakanlah kita punya modal misalkan ya 1M. Kita targetnya adalah 2%. Ya misalkan. Jadi tiap bulan itu kita kolek minimal 2% dari total itu. Misalkan sekali lagi ini saya misalkan. Kita kolek berarti kalau misalkan kita ambil target 2% per bulan ya, kita harus dapat sekitar berapa persen tadi? 2 kali 12 ya, 24%. Misalkan 24% dari total itu. Baru kita kita langsung gabungkan dengan modal yang sebelumnya. Seperti itu kalau di kami ya. Ya, kenapa begitu? Karena kita based on target. Kita punya target. Kalau trading ya, ini investasi berbeda lagi. Investasi kita akan komponkan. Ya, setelah dapat dividen kita reinvest dan sebagainya. Kalau trading kita tidak. Kalau trading ini pertanyaan trading ya. Jadi kalau trading kita komponkan setelah setahun buku tutup. Ya kita sudah buka buku baru dengan modal yang lebih besar dari tambahan dari trading yang sebelumnya. Ya, gitu. Penyesuaiannya di tahun selanjutnya. Oke. Begitu ya kira-kira. Kecepatan ya. Kalau kecepatan mohon maaf. Tolong analisa saham SSIA apakah akan lanjut naik atau turun dulu. Terima kasih. Oke, kita lihat SSIA apakah akan lanjut naik atau turun dulu. Ya sementara ini turun ya karena sudah secara pola teknikalnya seperti ini. Ini masih turun. Ya, sepertinya akan menguji support 2400. Ini ada gap terbuka. Ini juga ada gap di 2300. Sepertinya ini kira-kira 0,3 ya. Dari wave ini, wave terakhir ya, 0,3 nya di area 0,3 0,5. Tapi kalau kita mungkin mengambil dari solid ini 0,3 ya, tepat di 0,3 yaitu di 2500, potensinya bisa sampai dengan 2330. Sementara ini turun dulu. Tolong sarannya buy IOTF 92 average. Sarannya bagaimana Pak? Terima kasih. Ya ini tergantung, kalau trading ya kita lihat secara teknikal jangka pendek ya. Saran saya akan berdasarkan jangka pendek ya. Saya anggap anda trading aja ya. Saya nggak tahu Anda trading investasi, tapi ya menurut saya ini trading aja. Ya semoga nggak salah. Jadi kalau saran saya dengan kondisi teknikal seperti sekarang ini sell ya. Kenapa? Karena swingnya masih turun. Ya ini dan ini mengarah ke 70-an, 74. Ya karena tren turun dan swingnya masih turun. Seperti itu kira-kira saran saya. Mohon info untuk jadi member PTR tadi sudah saya jelaskan. Malam Pak, mohon analisa trading PGO. Apakah trennya masih bullish? Mohon juga untuk support resist target TP di berapa? Makasih banyak. Oke. PGO untuk trading ya. Oke, tadi untuk swing sekarang ini sementara ini koreksi ya, potensinya koreksi dan di sini ada support gap. Mungkin saran saya tunggu di sana. Ya, sementara ini tunggu. Ada di 0,5 0,6 area ya, 1495 atau 1500 ke bawah. Nah, bisa tunggu di situ untuk mungkin menunggu, bukan membeli ya, menunggu di sini baru nanti bisa swing trade kalau swingnya sudah dimulai. Support dan resist
Supportnya ya tadi ya, support terdekat ada ini di 15.50, resist terdekat di 16.15. Tapi kalau untuk trading, saran saya nunggu di area di bawah 1.500 ya. Ini 14.90 sampai dengan 14.35. Begitu kira-kira untuk Yev Talk malam ini. Semoga tidak ada yang terlewat. Semoga semuanya terjawab dengan baik dan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Apa yang saya sampaikan di Yev Talk ya, itu adalah sifatnya opini pribadi, prediksi yang bisa benar dan bisa salah. Jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan di sini. Anda harus berpikir kritis. Apabila Anda trading ya dianalisa lagi buat trading plan sendiri ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Kalau investasi ya dihitung, diproyeksikan sendiri berapa tahun ke depan, bagaimana kondisi perekonomian dan dihubungkan dengan kondisi fundamental perusahaan yang Anda ingin invest ya, dan lihat harga sahamnya sudah naik atau belum ya. Jangan sampai kita beli yang saham yang sudah naik terlalu tinggi seperti itu. Jadi silahkan Anda konsultasikan apabila Anda member ke advisor sesuai dengan layanan yang Anda ikutin ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung ke layanan private trading room khususnya, harus full time trader. Kalau Anda nggak full time rugi ya. Ngapain Anda join PTR kalau Anda nggak punya waktu? Mending join yang lain, join Bull Hunter misalkan, ataupun peer atau peers ya. Jadi kalau Anda nggak punya waktu, saya pastikan Anda rugi ikut PTR ya. Gitu, jangan join PTR kalau Anda nggak punya waktu. Join Bull Hunter kalau misalkan Anda pengen trading, ingin pendekatan teknikal tapi santai, Bull Hunter. Kalau Anda ingin invest, ingin cari growth jangka panjang, cari perusahaan yang fundamentalnya layak, join peer atau peers. PTR kinerja paling bagus tetapi belum tentu cocok untuk Anda ya. Itu harus ditanamkan ya, karena tidak semua orang bisa trading karena mungkin waktu yang terbatas, karena mungkin masih baru di market dan belum adaptasi bagaimana secara intensitas tinggi Anda harus bertransaksi dan sebagainya ya. Jadi PTR bukan untuk semua orang ya, hanya orang tertentu saja yang memiliki waktu, memiliki kemampuan untuk trading jangka pendek. Itu saja yang dapat saya sampaikan di Yev Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.